Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan lanjutan dari materi sebelumnya mengenai pemilihan jenis pohon hutan kota. Adapun CPMK dan sub-CPMK, yaitu mahasiswa mampu, membuat perencanaan pembangunan hutan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat kota. Kemudian, mahasiswa mampu menentukan jenis tumbuhan yang cocok ditanam di hutan perkotaan sesuai dengan prinsip pemilihan jenis pohon, sifat dan arsitektur dan fungsi hutan kota yang telah dipilih dan diidentifikasikan. Nah, pada pertemuan, kali ini kita masuk pada aspek silvikultur. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam penentuan aspek silvikultur, yaitu aspek habitus fungsional, kemudian ekologi, kemudian fitogeografi, kemudian aspek taksonomis. Nah, pada aspek habitus fungsional itu memberikan karakter atau ciri khas tertentu yang ingin ditonjolkan seperti bunga, daun, buah, ataupun tajuk. Kemudian memberikan sifat pertumbuhan, kebutuhan lingkungan, dan kegunaannya. Nah, selanjutnya dari aspek ekologi. Dari aspek ekologi ini pertimbangan pada faktor-faktor lingkungan tumbuhan. Selanjutnya adalah aspek fitogeografi. Pertimbangan habitat asli tumbuhan, dari mana tumbuhan berasal, misalkan gurun, apakah dia pantai atau dataran tinggi. Kemudian, aspek taksonomis, pengelompokan tumbuhan berdasarkan kelas, ordo, genus, famili, dan spesies. Nah, ini, beberapa kriteria pemilihan jenis pohon untuk hutan kota, rangkumannya. Hutan kota pada pertamanan, pada hutan, lapangan olahraga, pemakaman, persawahan, jalur hijau atau, peneduh jalur, kemudian bantaran sungai atau kawasan lindung. Nah, untuk pertamanan, karakteristiknya dia sama seperti penjelasan sebelumnya, tidak bergetah atau berduri, daya tariknya itu pada bunga, daun, atau batang, kemudian pertumbuhan cepat, tajuk tidak mudah patah. Hutan, karakteristiknya dia bisa heterogen atau banyak jenis, kemudian daya tariknya itu pada habitus pohon, pertumbuhannya sedang cepat, kemudian tajuk ringan berlapis. Untuk lapangan olahraga, karakteristiknya biasanya jenis yang disukai burung. Tajuk, daya tariknya tajuk dan habitat, pertumbuhan cepat, kemudian, berlapis atau pagoda. Untuk pemakaman, karakteristiknya jenis lokal, habitat burung, daya tarik, bunga, buahnya harum, pertumbuhan sedang, tajuknya ringan. Kemudian untuk persawahan bisa jenis leguminosae, daya tariknya habitusnya, kemudian pertumbuhan sedang, tajuknya berupa payung. Begitu juga pada jalur hijau atau peneduh perindang jalur. Karakteristiknya persebaran kulit tidak patah, kemudian daya tarik tajuk, pertumbuhan cepat tumbuh, kemudian tajuknya rindang. Hutan kota pada bantaran sungai, karakteristik perakaran kuat, menghasilkan buah, daya tariknya bunga dan habitus dan buah disukai burung. Pertumbuhan cepat, tajuknya ringan. Nah, nilai pohon. Nah, pohon memiliki, beberapa pohon itu juga memiliki nilai pohon. Nah, nilai pohon ini bisa berdasarkan makna filosofis seperti beringin, gayam, kemuning, dan pacar.
kemudian soka, kecindul atau gayam lanang, cengkir gading, kelapa hijau, kepel, keben, tanjung, jambu kelampok arum, jambu dersono, kantil, jeruk kikit, sawo kecik, mangga, gakel, waru, asam jawa, belimbing, kamboja, dan bodi. Ini nilai pohon berdasarkan makna filosofisnya. Sedangkan nilai pohon biasa sebagai identitas kota. Ada enau atau kayu manis, kemudian nilai pohon sebagai penyerap partikel timbal, misalkan damar, mahoni, jamuju, pala, asam landi, johar, glodongan, dan keben. Selanjutnya nilai pohon penyerap dan penjerap debu semen. Ini pohon-pohon ini seperti mahoni, bisbul, tanjung, kenari, meranti merah, kere payung, kayu hitam. Kemudian nilai pohon untuk penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen seperti damar, daun kupu-kupu, lamtorogung, akasia, beringin. Kemudian nilai pohon penyerap dan penapis bau, cempaka, tanjung. Kemudian selanjutnya nilai pohon untuk mengatasi penggenangan seperti nangka, sengon, akasia, mahoni, jati, trembesi, dan lamtoro. Kemudian selanjutnya nilai pohon berdasarkan manfaat ekonominya seperti tanjung, sawo, pala, kelengkeng, duku, asam, dan menteng. Nah, selanjutnya konservasi lingkungan dan kerusakan oleh akar terhadap bangunan. Nah, kriterianya berdasarkan konservasi lingkungan dan kerusakan oleh akar terhadap bangunan. Pithecanthropus indicus. Dia biasanya biasa ditanam di arboretum, jalur sempadan sungai, taman, tepi jalan yang jauh dari saluran. Kemudian samane saman. Biasa ditanam di lapangan terbuka yang luas, lapangan olahraga, sempadan sungai. Kemudian memusoft elengi. Biasa ditanam di jalur hijau, sepadan sungai, jalur tepi jalan yang cukup luas. Polyalthia longifolia. Nah, jenis ini biasa ditanam di tepi jalan, kampus perguruan tinggi, atau bisa juga di halaman sekolah. Selanjutnya Cassia roxburghi. Nah, jenis ini biasa ditanam di lahan yang cukup luas, perindang halaman gedung atau sempadan sungai. Selanjutnya Dalbergia latifolia. Nah, jenis ini sering ditanam di halaman gedung, tepi lapangan olahraga, dan sempadan sungai. Cassia fistula biasanya ditanam untuk penghujung jalan. Baik, demikian materi pada pertemuan kali ini. Terkait dengan materi ini, ada video tentang hutan kota, video singkat yang dapat disaksikan sebagai berikut. Baik, berikut materi pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan terkait materi, kemudian video, silakan sampaikan pada email atau Siakado maupun Piklas.